Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teaching Farm kami. Lokasi kandang berada di Cimahpar, Kota Bogor. Ini adalah kandang peternakan broiler kerjasama ITB University dengan tim Jara Teaching Farm Indonesia. Ini merupakan kegiatan matching fund tahun 2023 dengan tema komersialisasi untuk alat monitoring portable budidaya ayam broiler berbasis AI dan juga IoT. Dalam kegiatan ini, lokasi kandang kami gunakan untuk budidaya broiler dan juga untuk pelaksanaan kegiatan MBKM, di mana kegiatan MBKM ini memberikan fasilitas mahasiswa S1, kemudian mahasiswa mahasiswa juga untuk bisa datang dan langsung belajar bersama praktisi. Beberapa kegiatan diantaranya adalah materi terkait manajemen budidaya broiler yang disampaikan oleh praktisi secara langsung kepada mahasiswa, dan juga kegiatan pelatihan manajemen kesehatan. Diantaranya adalah berlatih untuk melakukan nekropsi, pengambilan darah, sampel organ, dan termasuk juga pengolahan limbah yang ada di peternakan. Beberapa cuplikan kegiatan dapat dilihat pada akhir video ini. Semoga dengan kegiatan matching fund ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu dan menjadi salah satu kegiatan yang mendukung terselenggaranya IPKM di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti dari Pak Bagus akan menjelaskan banyak hal ya, tentang konsep post house, kemudian tentang manajemen broiler sampai kesehatannya juga. Dan nanti setelah itu akan dilihat nanti tinggal dibagi gitu ya. Nanti masing-masing kelas yang ngobrol sendiri, nanti kelas ada di masing-masing aja yang nanti ngajarin aja kelas ya. Itu terpisah. Nah, kalau kita lihat ya di sini nih, ini ada yang namanya kandang close house. Kalau tinggal ke belakang gitu sebenarnya udah ada kandang close house, tapi nggak apa-apa lah. Kan ini sama kan. Nah, ini adalah kandang close house, tapi kandang ini kok berbeda ukurannya ya. Tadi saya membaca ukurannya besar ya. Kalau ini kandangnya kecil. Nah, ini adalah inovasi yang kami miliki. Ya, sebagai startup kita bikin kandang-kandang kecil tapi berteknologi close house. Artinya apa? Yang kecil-kecil ini adalah kita menargetkan market para bukan market ya. Tapi hasilnya pun sebenarnya nggak kalah dengan kandang-kandang close house yang sudah modern. Ya, dengan demikian kami menamakan kandang kami ini dengan merek Canopis. Jadi kalau kami jualan tuh mereknya Canopis. Ya, Canopis itu sebenarnya ada kepanjangannya yaitu kandang Jamano Tipe ini Jamano mungkin kandang close house yang ada tipenya minimalis karena kecil-kecil. Ya. Namun oke. Sampai sekarang. Ya. Nah, sistem dalam pemberian minum ini, ya kenapa sih kok harus pakai galon? Adik-adik pernah lihat nggak yang pakai galon? Pernah lihat pakai galon? Di foto aja. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Ini ada air juga ya. Bisa jadi bibit kukunya dari nyamuk gitu Pak. Iya, nyamuknya nggak bisa masuk. Karena ini udah close. Airnya di dalam ya. Airnya di dalam, bukan di luar. Nah, jadi kan nyamuk kan biasanya berkembang biak kan butuh air. Nah, tapi airnya di sini juga bergerak. Kalau air itu diem, nah nyamuk bisa berkembang biak. Jadi nyamuk itu akan berkembang biak jika airnya itu diem. Tapi kalau airnya jalan, itu kan muter terus tuh. Dari bawah disedot ke atas, muter lagi. Jadi mau ke air dia udah takut duluan gitu, nggak jadi gitu, terbang lagi. Silakan. Nah, ini Pak, dia kan sistemnya pakai nikel ya, berarti kan airnya harus ini matok. Betul. Itu namanya di sini kan berapa kali Ya. pembersihannya? Jadi kalau proses pembersihan nipel itu setiap panen. Kemudian kita berkolaborasi. Ini sebetulnya dulu kandangnya bukan open house ya. Dan kemudian karena kebutuhan produksi yang harus diberikan, maka kita upgrade kandang tersebut menjadi kandang post house. Kandang tertutup. Kalau kalian lihat tertutupnya ini apa aja? Yang dia lebih ke peternak mandiri. Berbeda dengan peternakan yang sifatnya dia komersil banget. Penutupnya dia bisa dari paut yang barang yang tentu perlu semua hal. Kemudian kerangkanya dari baja ringan
ya kan. Ini kan ternyata penting ya, misalkan untuk ngecek parasit darah dengan ulas dan aplikasi yang sederhana, teknologi ternyata bisa belajar. Nah, yang penting bikin ulasnya, ulas yang bagus agar bisa terbaca. Itu kan nggak boleh terlalu tebal, nggak boleh terlalu jauh juga, nggak pecah-pecah juga, gitu kan. Tunggu skill. Ambilnya di mana? Ayo. Mau lihat? Boleh langsung dari bawah aja nggak? Nah, nanti udah itu tapi belum. Masih Udah, berjalan itu, Ibu. middle masuknya, tajamnya di bawah, lubangnya ke atas. Masuk. Berapa? Berapa dok? Kalau Goyang-goyang juga. beda. Untuk melihat paling enggak dia nggak terlalu rapat gitu ya. Misal darah merahnya kemudian sampai 40 biasanya kalau sel. Pas keburu kering. Boleh. Kemudian ke kanan ke kiri dulu ya, oke. Biasanya kalau kayak gitu suka. Nah, kagok. Kita mulai startnya itu dari bagian ujung dari dada. Kulitnya. Nah, ini kan ada yang ini kan ujungnya nih. Nah, ini kan kosong nih. Nah, di sini kita buka jalur, buka jalan. Jadi dipotong, potongnya gini, bentang. Ini kakinya udah diinin dulu. Nanti Pas sudah kulitnya. Ini dibelah dua dulu ya. nanti baru dibuka. Nanti jadi bergeseran kayak keluar. Maka pakai tumpul tajam biasanya. Tumpul tajam. Ini buat yang kesini pakai Ya, yang tajam. Nggak setia, nggak setia. Ya, hati-hati ya, ini kan tumpul di bawah, ya kan? Kemudian dia posisinya jangan ke bawah ya, tapi dia mepet ke atas. Jadi dia jalan. Jadi dia tidak melukai bagian di dalam. Nah, Oh, ini kulitnya dulu. ini dagingnya dipotong juga nggak dok? iya, dagingnya tipis. Ada nggak? Yang kami kembangkan ya bersama dengan PT Darah Property Farm Indonesia adalah membuat perangkat monitoring real time untuk kondisi mikroklimatik. Oke. Setelah kalian tadi melihat prakteknya, kondisi ayam ini sudah sangat perjalanan 18 hari. Di awal ayam itu DOC, maka dibutuhkan kondisi yang lebih hangat. Inilah perangkat kita yang kita coba setting. Yang dulunya di awal kita buat itu secara paten, artinya dia terpasang secara permanen di kandang. Tetapi ini yang berbeda. Tapi biasanya akan kita sempurnakan. Ya. Nah, di sini ada apa aja? Yang pertama adalah menghitung kecepatan angin. Karena kecepatan angin ini penting sekali. Ya. Ketika amoniak mulai ini ada di dalam sini, gitu ya. Dia terekspos dengan udara, maka dia bisa membaca. Gitu ya. Nah, ini bisa berputar karena ada pergerakan udara. Ada anginnya, sehingga dia terasa sepoi-sepoi. Dan kemudian dia akan terbaca pada panel ini, gitu ya. Pada panel ini akan terbaca dan dia bisa dilihat secara langsung di ini panel ini, monitor ini, gitu ya. Di sini ada microcontrollernya ya. Kemudian dia ada sambungan sensornya menyambung ke sini. Di dalam kandang bisa membaca di sini suhunya 26,8. Kelihatan ya, 26,8. Kemudian kalau beban reatusnya 80,6 gitu. Kemudian kecepatannya ini belum kebaca tadi 1, sekian gitu ya. Artinya kondisi di dalam cukup ideal. Nah, ini nanti akan disematkan bersama di perangkat ini secara portable. Nah, ilmu produksi dan teknologi peternakan. Tapi pas kerja itu berhubungan dengan kedokteran hewan. Dan situlah saya belajar juga akhirnya. Walaupun sebenarnya dulu ada beberapa mata kuliah yang saya ambil di FKH. Kalau dulu namanya FKH ya, kalau sekarang kan SKHB ya. Nah, itu adalah maksudnya saya mau jujuran. Yang pertama adalah dia nggak mau investasi di nanoprosos. Nah, makanya nanoprosos itu yang buat adalah